Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu. Oh, mari kita datang pada Tuhan. Kita berdoa untuk memulai ibadah saat ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. 1 bulan kami sudah melaluinya. Kami bersyukur Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan mencukupi kami. Begitu baik Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu selalu baru, melimpah buat setiap bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala kekuatan, sehingga kami boleh berdiri di tempat ini. Kami boleh datang di tempat ini untuk bersatu, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Amen. Mari arah Roh Kudus Kau memberkati, mengurapi Amen. kami, memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami minta Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi setiap pribadi kami. Amen. Di dalam nama Yesus, kami mengalami sesuatu perubahan yang baru. Amen. Hal yang baru terjadi, yang terbaik, yang baik bagi setiap kehidupan kami. Amen. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Yang percaya katakan Amin. Shalom. Bapak Ibu yang di sini, yang di rumah apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Bapak Ibu, gereja adalah rumah Tuhan, amin. Di mana kita boleh berkumpul di sini, bersorak-sorai buat Tuhan kita, menyembah Tuhan kita. Kita harus memuji dengan sungguh karena ini adalah rumah Tuhan. Berapa banyak yang percaya Tuhan hadir di dalam tempat ini? Amin. Saya mengajak yang di rumah untuk datang ke gereja. Kita berkumpul sama-sama, beribadah di tempat ini. Sudah waktunya kita tidak banyak offline. Kita online berkumpul-kumpul di sini. Menyanyi memuji Tuhan di rumah Tuhan itu lebih asik daripada di rumah. Benar? Kita sama-sama bergoyang buat Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan yang mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Naikkan syukurmu untuk Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Amin. Kasih Tuhan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari Lebih
musik memuji Tuhan. Amin. Saudara boleh menari buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. takkan berhenti Memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. takkan berhenti meninggikan nama-Mu, bebaskan, Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. hidup yang Kau beri, Dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih, Tuhan luar Tuhan. biasa, saudara. Amin. Amin. Tuhan kita baik, saudara. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, saudara? Apapun keadaan kita, saudara, Tuhan selalu menyambut kita, saudara. Menerima kita apa adanya. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Amin. Berikan pujianmu, saudara. Berikan penyembahanmu kepada Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hatimu, hidupmu, saudara. Amin. Sudah saatnya, saudara, kita adalah penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang dikehendaki Allah, saudara, di dalam hidup kita. Bukan kebetulan, saudara, jikalau Tuhan memilih kita. Ada satu rencana yang indah, satu hal yang luar biasa yang Tuhan telah tetapkan bagi kita, supaya kita menjadi terang. Amin, saudara. Dan kita adalah terang yang menerangi kegelapan di sekeliling kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari hampiri Tuhan, hampiri tahta kasih karunia dengan pujian, dengan penyembahan, dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja Atas segala raja, namamu besar, besar termulia. Oh, Kau besar Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan yang layak untuk ditinggikan, layak disembah, Amin. layak diagungkan di Amin. tempat ini. Oh, ralabalaba ya syada, ralabalaba ya, ralabalaba ya syada, ralabalaba ya syada. Oh, ralabalaba ya syada, Hosana,
Segenap kekuatan kami menyembahmu. Oh ya Rabo ya Sende, ya Rababa ya Namaya Sende. Oh ya Kentiene Ralamo ya Se. Di hadiratmu ada kekuatan yang baru. Di hadiratmu ada kesembuhan Tuhan. Di hadiratmu ada kelepasan. Di hadiratmu ada jawaban hidup kami. Di hadiratmu kami tenang. Di hadiratmu kami puas. Di hadiratmu kami bahagia. Kemenangan
Terima kasih Tuhan. Kami hidup dari percaya, bukan dari apa yang kami lihat. Segala sesuatu yang kelihatan mungkin nampak suram, segala sesuatu yang kelihatan mungkin menakutkan dan tidak memberi harapan, tetapi kami hidup dari apa yang kami percayai. Amin. Kami menaruh seluruh pengharapan kami di dalam Engkau, karena janjimu, firmanmu tidak pernah berubah. Firmanmu, janjimu seperti emas yang dimurnikan 7 kali dalam dapur peleburan. Tuhan berbicara kepada kami, ajari kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, berkati kami, ubahkan kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali dan thank you buat worship team yang telah menjadi alat Tuhan buat kita dalam 2 ibadah ini. Tuhan sangat baik, amin saudara. Saya membagikan kepada saudara pesan-pesan yang sangat penting dan menyiapkan saudara untuk memasuki tahun 2023 dengan kemenangan. Siap ya saudara? Saya telah menyampaikan kepada saudara fakta-fakta, realita yang terjadi di dunia bukan tanpa data, bukan tanpa link ya. Bahwa tahun 2023 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan sebuah informasi, kesimpulan, fakta bahwa 2023 akan menjadi tahun yang gelap. Ini berkaitan dengan situasi ekonomi krisis global ya, dunia. Dan saudara ingat bahwa ada 60 negara yang segera bangkrut dalam tahun-tahun yang akan datang. Dan 300 juta penduduk dunia sudah lapar hari-hari ini. Bersyukur masih makan 3 kali sehari. Puji Tuhan. Amin saudara. Dan saudara tahu apa sebabnya saudara tidak termasuk 300 juta yang lapar? Apa karena ganteng? Apa karena cantik? Apakah karena saleh? Apa karena sangat rohani? Apa karena apa? Karena supaya saudara bangkit bersinar 2023 dan memberi makan yang lapar. Yes, itu tujuannya. Jadi Tuhan ada tujuan melalui saudara dan saya. Mari kita baca ayat ini 1, 2, 3. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bangkit dan bersinar bagi bangsa Indonesia, bagi kota Klaten. Are you ready? Say yes. Sudah harus siap ya, ini hebat, ini dahsyat luar biasa. Dari bagian 1 ayat itu saudara menemukan 3 kata kunci. Jadi ketika saudara membaca Alkitab, saudara harus belajar tentang kata-kata penting dalam sebuah konteks, sebuah ayat ya. Saudara harus belajar Alkitab secara komprehensif. Keselamatan itu dalam kekristenan pasti. Itu pasti saudara ya. Jadi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Gak mudah-mudahan, gak semoga. Jadi itulah sebabnya para pendeta itu kalau mereka belajar ada ilmu yang namanya hermeneutik. Itu ilmu untuk menafsirkan. Alkitab mengatakan bahwa Alkitab firman Tuhan gak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia ya. Karena ada saudara, ada ancaman pidananya bahwa penyesatan akan terjadi, pasti terjadi. Tapi firman Tuhan mengatakan celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Temukan ayatnya, amin. Jadi ada tanggung jawab, apalagi saudara public figure, apalagi saudara yang mungkin YouTuber dan bicara hanya untuk kepentingan viewers, saudara berbahaya. Urusannya akan sangat panjang. Ya di dunia nggak ada, tapi nanti di sana saudara harus mempertanggungjawabkan. Termasuk saya, apa yang saya katakan, saya khotbahkan, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Perhatikan dalam ayat itu ada 3 kata, lebih dari 3 kata, 2 kata di awal dan kemudian ada 4 di bawah. Terang, bercahaya, perbuatan baik dan memuliakan Bapa. Jadi kalau saudara dengar kata terang, saudara pernah dengar seseorang berkata sebagai dirinya sebagai terang atau sesuatu sebagai terang? Apakah itu benda, apakah itu orang, apakah seseorang atau sesuatu? Pernah dengar? Tidak pernah? Pernah?
Pak Andri siapa? Ya. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Leres? Amin. Nah, saudara, kalau amin itu maksudnya saudara menerima apa yang saya ucapkan. Yang kedua, kalau saudara aminnya keras, khotbahnya pendek. Nah. Amin, saudara? Nah, banter, saudaraku. Dan pada saat yang sama di ayat sebelum ayat pertama, ingat ayat itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Luar biasa, saudara tahu itu luar biasa. Firman itu memerdekakan. Jadi Yesus yang adalah terang dunia tinggal di dalam hati orang percaya dan menyebabkan orang percaya itu juga menjadi terang. Mantap. Mantap sekali. Pernah lihat orang kerasukan setan? Sudah pernah? Nah, saudara lihat, ketika orang dikuasai oleh roh jahat, orang itu berbicara bukan dirinya, tetapi roh jahat berbicara melalui orang itu. Kelakuannya, tingkah lakunya bukan dirinya sendiri. Dia bisa meronta-ronta, dia bisa menggeliat, dia bisa menendang sampai pakaiannya tersingkap. Bukan dirinya tetapi roh jahat yang mengendalikannya. Suatu hari saya pergi mendoakan seseorang. Lalu saya ingat hari itu hari Rabu, hujan-hujan, agak hujan. Lalu saya pergi ke rumahnya, lalu kemudian mendoakan orang ini, kemudian roh jahat manifestasi dari dirinya. Dan dia kemudian bilang, omong opo duduk pekorone. Ya. Bukan orang itu, saudara ya. Lalu dia menyatakan dirinya bahwa dia datang, dia ini dari Boyolali, padahal itu orang Klaten. Lalu kemudian saya suruh dia keluar, dia bilang, aku njalo ndok ayam kampung. Ibunya mau ke belakang, saya bilang enggak. Emangnya ayam kampung dok, ayam kampung itu enggak pakai duit. Emang dia siapa pakai nyuruh-nyuruh. Saudara biasanya kalau orang kerasukan nyuruh-nyuruh, saudara lakukan ya? Dilakukan, diturut? Saya emang enggak mau. Ada orang rumahnya di tiangnya itu setiap malam Jumat Kliwon dikasih kembang. Katanya kalau enggak glodakan. Lah, terus kami pergi mengusir setannya. Saya bilang apa dia ngontrak? Setannya ngontrak? Enggak kan? Ya enggak. Baik. Emangnya bunga itu gratis? Itu kan beli. Jadi bukan dia di situ, kita suruh dia pergi, ya. Dan kemudian kembali ke cerita itu, lalu dia bilang, toh aku ngerokok dulu. Padahal ini orang perempuan. Lalu dia gini, lalu saya usir dia bilang gini, toh. Cah ayu. Lalu saya GR, saya bilang, dia tahu pendetanya cakep ya. Kalau orang kemasukan seperti itu saudara, kalau Roh Kudus tinggal di dalam seseorang, efeknya dahsyat sekali. Roh Kudus akan bekerja di dalam dan melalui orang itu. Perkataannya, perbuatannya, tindakannya, reputasinya, pencapaiannya, semuanya akan mengidentifikasikan satu pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Amin. Jadi waktu Roh Kudus, waktu Yesus terima Yesus, saudara menerima Yesus, maka Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Roh Kudus bekerja melalui saudara dan saudara itu bersinar. Saudara tahu ketika Musa bertemu dengan Tuhan 40 hari gak makan gak minum, waktu dia keluar kemudian dia glowing, bercahaya, bersinar-sinar, gak pakai skincare. Mau ibu-ibu ya, asal bergaul dengan Tuhan, gak pakai skincare tapi langsung kinclong ya, langsung glowing karena sering berjumpa dengan Tuhan, jadi bersinar luar biasa. 1, 2, 3 baca. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jelas ya, yang terang dunia itu cuma Yesus, yang lain enggak ya, enggak ada yang lain, enggak ada ceritanya. Jadi seperti yang saya katakan, Yesus tinggal di dalam hati saudara dan kemudian dari dalam diri saudara memancar, bersinar, keluar dari hidup saudara. Bagaimana caranya kita bersinar, bercahaya? Yang pertama adalah melalui perbuatan baik. Katakan perbuatan baik. Semua orang Kristen, semua anggota gereja sidang Jemaat Allah Filipi di Seantero Jagat Raya ini adalah orang baik.
Biarlah tetangga saudara kenal saudara sebagai orang baik. Biarlah seluruh kerabat saudara kenal saudara orang baik. Biarlah pelanggan yang datang ke toko saudara kenal saudara orang baik. Biarlah teman saudara di sekolah kenal saudara orang baik. Saudara harus baik, harus jadi orang baik. Say yes. Dan saya beritahu kenapa saudara harus jadi orang baik. Karena Alkitab mengatakan begini saudara. Ya. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Paham? Saudara harus baik supaya saudara juga menuai baik. Anak-anak saudara akan dapat baik, saudara akan punya istrinya baik, suaminya baik, anak-anaknya baik, bisnisnya baik, pekerjaannya baik, masa depannya baik, pelayanannya baik. Semua hal baik akan datang atas hidup orang baik. Say yes. Karena Rasul Petrus mengatakan kalau kamu berbuat baik, masa ada orang mau berbuat jahat? Tapi kalau ada orang berbuat jahat dan kamu menderita juga, itu adalah kasih karunia. Sebab pada dasarnya saudara berbuat baik, saudara akan menuai baik. Tetaplah baik walau orang tidak baik kepada saudara. Sebab jika beruntung engkau akan bertemu dengan orang baik, tapi jikalau tidak, orang baik akan menemukan engkau. Kasih tepuk tangan. Harus baik. Semua orang harus kenal saudara baik. Jangan sampai tetangga saudara cerita itu orang kejam, itu orang jahat, itu orang pelit, itu orang kasar, omongnya kotor, najis. Jangan. Saya ingin kalau ada orang baik berkeliaran di seluruh Klaten, bahwa itu pasti adalah orang dari Gereja Sidang Jemaat Allah Filipi Klaten. Kasih tepuk tangan lagi. Saudara harus orang baik. Ya, mengapa kita harus baik? Ya, yang pertama karena saudara berbuat baik ada tuaiannya, ada upaya. Yang kedua, baca 1, 2, 3. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, kata Rasul Yakobus. Dan kalau saudara baca konteks ini, saudara tahu sebetulnya Yakobus sedang berbicara tentang kepedulian kepada orang-orang yang susah, kepada janda, kepada orang-orang miskin. Oke ya? Jadi itu konteksnya di sana. Jadi kalau engkau menyatakan diri orang beriman, namun ada orang tidak bisa pakai baju, tapi engkau tidur santai. Kalau engkau katakan engkau beriman, engkau mengira engkau orang beriman, tapi engkau tahu tetanggamu lapar, engkau tahu di jalan orang kecelakaan, engkau tidak berhenti menolong, maka imanmu itu pada hakikatnya mati. Iman itu pasti bawa saudara pergi ke surga juga, tapi tidak berdampak apa-apa di dalam dunia. Do you understand? Amin. Gitulah. Karena dari buahnya orang tahu pohonnya, kata Tuhan Yesus. Saudara makan buah apa saja, saudara akan tahu ini pohon apa. Tidak mungkin pohon semangka berdaun sirih. Tidak mungkin pohon durian berbuah tomat. Semua buah itu mencerminkan identitas pohon, identitas diri saudara, identitas iman saudara dibuktikan melalui buah. Karena orang tidak peduli apa yang engkau ketahui sampai mereka tahu engkau peduli. Karena tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Ngomong sampai berbusa, tapi kalau hidupmu tidak mendukung, tidak mendarat, orang tidak percaya kepada kita. Buah itu yang menentukan. Saya pernah cerita bahwa saya pernah, mungkin saya bilang pernah, tapi masih juga saya punya beberapa anggrek, agak cukup banyak sebetulnya, pasti lebih dari 10. Dan kalau anggrek bulan itu kan mahal ya, paling sedikit paling murah itu 125 loh satu batang. Dan saya pernah punya anggrek yang harganya 250.000 satu pot. Ada 2. Kenapa saya suka anggrek? Karena bunganya itu awet. Dan bunganya itu bermacam-macam. Dan awet, kadang-kadang saya kembali dan saya liatin mereka dan saya senang.
Tapi satu hari mereka satu persatu mulai mati. Waktu saya pindahkan mereka ke belakang, menghindar dari cahaya mata, tidak ada dapat cahaya, saya pindah di belakang. Dan sejak itu mereka tidak ada satupun yang berbunga. Saudara, saya tidak tertarik. Saya menghabiskan uang untuk beli pupuk. Dari pupuk yang cairan sampai pupuk yang kayak tai kambing itu ya. Saya beli semua. Saya rawat mereka, saya omong baik-baik dengan mereka. Saya katakan, oh you are so beautiful, God bless you, be flourish, be fruitful. Saya ngomong hal-hal baik tentang mereka, sudah segitu tidak berbunga juga. Dan tetangga saya yang baik hati membawa anggrek-anggrek ke rumahnya, lalu dia merawatnya. Tapi beberapa hari yang lalu saya dapat pesan, itu pohon apokat sudah hampir berbunga, sudah keluar untuk berbunga. Segera beli apa yang bisa membuat merangsang dia cepat berbunga. Saya senang bukan main. Saya bilang, bikin catatan, beli apa? Beli wadah yang lebih besar, dibelikan vitamin untuk merangsang buah. Saudara tahu nggak? Buah itu menarik. Say yes. Apa yang bikin hidup saudara menarik? Buahnya, bukan bajunya, bukan mobilnya. Mobil bagus bikin orang iri, saudaraku. Rumah bagus bikin saudara orang lain iri, saudaraku. Tapi buah itu yang bikin orang lihat senang, saudara. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi perbuatan baik itu adalah bukti dari iman, saudara. Iman yang benar dibuktikan melalui perbuatan yang baik. Jadi mengapa kita berbuat baik itu adalah bukti otentik dari iman. Yang kedua, mengapa kita berbuat baik? Karena ada upah bagi semua kebaikan yang berikut. Yang ketiga, kenapa kita berbuat baik? Supaya Bapa di surga dimuliakan. Semua anak ingin agar martabat kehormatan orang tuanya itu terpelihara. Bahkan sampai bapaknya sudah pakai rompi kuning, sudah tersangka, anaknya diwawancara bilangin, ayah saya dijebak, ayah saya difitnah. Padahal sudah jelas-jelas adalah tersangka. Kenapa? Karena kita menjaga kehormatan dan wibawa keluarga orang tua kita. Itu anak yang baik. Kalau kita berbuat baik, maka kita memuliakan Bapa di surga. Kalau kita jahat tidak baik, kita mempermalukan Bapa di surga. Ya, yang kedua, bagaimana kita bercahaya? Yang kedua adalah melalui keberhasilan, reputasi, melalui kemaksimalan hidup saudara. Saudara dan saya 2023, ayo saudara harus menjadi yang terbaik. Menurut versi saudara. Say yes. Jadilah yang terbaik dari diri saudara, versi saudara. Tidak usah versi orang lain. Be your best. Say yes. Jadilah yang terbaik. Tuhan ingin saudara menjadi yang terbaik. Ketika berbicara kepada murid-muridnya, ia berkata, kamu seperti kota di atas gunung. Ia bicara tentang posisi-posisi terbaik, posisi strategis. Saudara percaya siapa yang membawa Daniel CS di istana Raja Babel? Tuhan taruh mereka di posisi terbaik. Amin. Siapa yang taruh Yusuf di istana Firaun? Tuhan. Siapa yang taruh Esther di istana Ahasveros? Tuhan. Kenapa? Karena ada kepentingan. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Jack Ma. Jack Ma mengatakan, kalau orang sukses ya, menurut saya benar. Kentut saja dianggap bijak. Itu orang sukses loh, benar enggak? Tapi kalau orang gagal, ngomong bijak dianggap kentut. Katanya Jack Ma. Saya pikir benar. Ini saya saudara gagal, suruh ngomong apa orang gak dengar, percayalah. Selain daripada engkau berhasil. Katakan saya harus berhasil tahun depan. Cuman segitu. 1, 2, 3. Saya harus berhasil. Tuhan ingin saya berhasil. 1, 2, 3. Sebetulnya manusia itu diciptakan dengan keinginan di dalam dirinya untuk menjadi luar biasa. Saya kasih bukti ya, bahwa semua film-film yang box office itu adalah film-film yang temanya heroik. Batman, Superman, Hulk, Harry Potter, Dr. Marvel, semua itu temanya adalah heroik, pahlawan, orang-orang hebat.
itu yang laris. Karena di dalam diri manusia ada kerinduan, ada keinginan. Di sekolah-sekolah semua anak berkompetisi, ambil les ini, les itu. Dan mereka berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi? Waktu Calvin masih magang di Jakarta itu, satu hari dia bilang, aku lembur mah lagi bikin apa, flag. Ya bikin apa lah gambar. Saya bilang, kamu tuh sekolahnya apa? Sekolahnya hubungan internasional, kok bikin gambar, aku juga edit video loh. Kok kamu sekolahnya nggak keliru toh? Dia bilang, Ma, yang penting saat ini adalah soft skill. Artificial intelligence. Kecerdasan buatan manusia. Itu keren saudara. Saudara tidak bisa menciptakan sesuatu menunggu sampai saudara sekolah sampai gelarnya berderet-deret. Saudara bisa melakukannya saat ini juga. Say yes. Be your best. Jadilah yang terbaik versi saudara. Saudara harus percaya. Akan saya tunjukkan kepada saudara. Kenapa saya katakan engkau bisa menjadi yang terbaik. Ya. Oke, kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Dan ia berfirman, sama-sama keras ya, nanti khotbahnya cepat ya. 1, 2, 3. Dan ia berfirman, mereka ini suatu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan berhasil. Ini tentang makhluk-makhluk manusia pertama di zaman Babel, menara Babel. Tuhan sendiri yang ngomong, bukan Sarah. Tuhan yang mengatakan, wow, keren. Mereka ini satu bangsa. Dan saudara lihat kekuatan dari kesehatian. Suami istri harus sehati. Say yes. Tidak ada amin. Padu terus apa piye? Sehati, sepakat. Gereja Tuhan harus unity. Kalau kita unity, kita akan bongkar bangkirkan kerajaan setan dan menuai banyak jarahan. Say yes. Amin. Tuhan bilang, wow, mereka ini sejak hari ini apa saja yang mereka kerjakan mesti berhasil. Dan saya beritahu saudara bahwa para ahli ilmu jiwa mengatakan secara umum manusia itu hanya mempergunakan 20% saja dari kemampuan otak mereka. 20% sudah seperti ini, lihat diri saudara. Aku 20% seperti ini, bagaimana kalau 50, bagaimana kalau 70? Are you ready? Are you ready? Amin. Saudara bisa explore diri saudara. Apa saja yang saudara rencanakan pasti berhasil. Pasti berhasil. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Saya percaya apapun yang kita rencanakan, rencana beli tanah itu berhasil, rencana bangun youth center pasti berhasil. Semua ini ada karena kita rencanakan dulu. Dulu juga cuma rencana tanpa ada apa-apa. Sekarang jadi seperti gini. Besok akan lebih luar biasa. Yang kedua, baca sama-sama. 3, tiap, baca dong, come on, suara saya agak serak jadi bantu saya. 1, 2, 3. Jadi Raja Babel membawa beberapa orang dari Yehuda, keturunan bangsawan. Salah satunya adalah Daniel. Dan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi orang 4 ini salah satu yang disebut di Alkitab. Kerja di istana. Lalu raja itu, kerajaan Babel itu sangat besar. Dia mempunyai 127 provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Dan di antara 127 gubernur itu ada 3 orang yang diangkat menjadi pembesar, salah satunya adalah Daniel. Dan dari antara 3 orang itu yang menjadi pemimpinnya adalah Daniel. Saya tanya, apa yang menyebabkan Daniel diangkat ke posisi itu? Boleh dijawab. Yang sudah hadir tadi pagi nggak boleh jawab. Apa? Karena ganteng? Karena bangsawan? Enggak. Karena apa, Bu? Karena dia cerdas 10 kali lipat dari kecerdasan orang biasa. Kenapa cuma Daniel yang cerdas 10 kali lipat? Kenapa mesti Daniel aja?
Dan saudara lihatin apa yang dilakukan Daniel. Alkitab mengatakan Daniel itu setiap hari dia berdoa 3 kali sehari, men. 3 kali sehari Daniel berdoa. Daniel walaupun dihalangi, diancam, dia tetap berdoa. Saudara dan saya ada di negara di mana saudara bisa berdoa. Jempalitan di jalan raya, di Tugu Monas. Saudara bisa berdoa, gak ada yang gugat saudara. Saudara bisa berdoa di gereja, di rumah, di lapangan. Saudara bisa berdoa 3 kali, 10 kali, 7 kali, 100 kali. Gak ada yang larang. Tapi mengapa saudara dan saya berbeda dari Daniel? Apa yang beda antara saudara dan Daniel? Daniel berdoa 3 kali sehari. Kita berdoa sesekali. Betul? Leras? Daniel berdoa 3 kali sehari, dari sehari ke sehari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai 70 tahun. Ia berdoa tiap hari 3 kali, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, selama 70 tahun. Dengarkan saya, bukan doa sesekali yang membuat perbedaan, doa yang konsistenlah yang membuat perbedaan. Dan itu yang membuat Daniel cerdas 10 kali lipat. Sudah mau cerdas 10 kali lipat? Doa, puasa. Amin. Amin. Puasa. Tiap-tiap perkara yang membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan. Mereka nyari siapa? Daniel. 127 provinsi. Di Indonesia berapa provinsi? Kerajaan Babel jauh lebih besar daripada Indonesia. Tapi setiap kali butuh sesuatu keputusan yang membutuhkan kebijaksanaan Daniel. Dan Raja Babel mengatakan Daniel memiliki roh yang luar biasa. Roh R-nya kecil itu merujuk kepada roh manusia. Rohnya itu luar biasa. Apa itu? Kecerdasan spiritualnya. Karena kecerdasan tingkat tinggi, tertinggi dari manusia adalah cerdas secara spiritual. Dan dia 10 kali lebih cerdas. Kalau orang cerdas 10 kali masa gak berhasil? Yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini yang ketiga. Kenapa saya mengatakan saudara pasti berhasil? Jikalau Tuhan menyertai kita. Ini adalah privilege. Katakan privilege. 1, 2, 3 privilege. Apa itu privilege? Itu adalah hak istimewanya saudara sebagai anak dari Bapa di surga. Sudah punya hak istimewa. Tuhan menyertai saudara. Kalau Tuhan menyertai saudara, apa saja yang sudah kerjakan pasti berhasil. Pasti berhasil. Jadi yang terbaik saudara, itu adalah cara untuk bersaksi. Agnes Monica karena dia seorang artis internasional, jadi dengan bebas aja. Sudah kok di warung mau makan berdoa aja takut ah. Lihat kiri kanan saya, rasanya kok sungkan aku dewe sing dedungo. Agnes naik di panggung. Salibnya aja gede banget. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Wani, cuma Agnes Monica. Kenapa? Karena dia ada di posisi yang tepat. Posisi berpengaruh. Dia dengan leluasa berbicara. Saudara harus jadi yang terbaik. Kalau saja semua anak-anak kita mau belajar doa dan puasa, mereka akan selesai kuliah minimal tepat waktu. Gak sampai mundur sampai saya ketemu orang yang kuliahnya 7 tahun gak lulus. Sampai akhirnya drop out. Saya bilang coba tahan, coba hubungi dosenmu. Sudah kadung, bosen. Kalau semua anak-anak muda di sini mau doa mau puasa, semuanya pasti cum laude lulusnya. Kasih tepuk tangan. Cuman itu guys, itu yang bikin kalian cerdas.
Tuhan menyertai kita. Ini masa sukar, tapi kau sudah percaya Tuhan menyertai. Orang bilang sekarang aja cari kerjaan, jadi saudara minimal harus punya kerjaan. Ya, oke ya, amin. Kecuali yang sudah pensiun, dapat pensiun, tapi itu mau dihitung ulang yang PNS sama Ibu Sri Mulyani. Aduh saudara, susah bukan ya? Karena itu membebani APBN, para pensiunan. Banyak-banyak berdoa. Nanti ulang tahun gereja, saudara datang, saya mau khotbahkan hal penting untuk saudara. Ini yang namanya pensiunan sudah mulai ditata ulang lagi, nggak tahu gimana. Nanti dipotong dari gaji-gajinya lagi sebelum pensiun. Ini parah saudaraku. Tapi kalau Tuhan menyertai kita. Ada juga lowongan pekerjaan guys. Saya baca itu. TNI, Polri, dokter, pilot, guru, tanpa dites. Lalu saya baca, ajukan lamarannya ke panitia karnaval 17 Agustus. Saya tiba lihat mau share gitu ya. Biasa kalau ada lowongan kerja, saya share di grup itu ya, saya baca baik-baik. Lowongan kerja tanpa tes, wah keren ya, di bawahnya panitia karnaval. Ya memang benar, nggak pakai tes. Kalau Tuhan menyertai saudara. Jadi yang terbaik. Ya. Doa puasa disertai Tuhan. Ya yang saya katakan tadi, privilege. Hak istimewa kita. Hak istimewa. Saudara berhak untuk menjadi yang terbaik. Untuk berhasil. Untuk dipromosikan. Apa saja yang saudara kerjakan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bercahaya. Kita bercahaya melalui mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ini adalah jenis kasih yang tidak lumrah, yang tidak ada di dalam dunia kecuali yang dimiliki oleh Yesus dan dicurahkan ke dalam hati kita. Saudara mau tahu bagaimana caranya kasih Allah akan selalu mengalir melalui saudara? Adalah ketika saudara juga mengalir. Amin ya. Keran itu kalau saudara kunci, betapapun sumbernya itu dari Cokro Tulung, tapi sampai di saudara dikunci bertahun-tahun dikunci, lama-lama keran itu akan getas lalu patah, dalamnya itu akan melekat karatan dan lumutan, airnya menjadi tidak sehat karena ada karatan. Dengar juga kalau berkat itu dikunci, ditutup rapat-rapat, saudara tahu. Mampet. Karena air mengalir sampai di situ berhenti. Gak bisa mengalir lagi, sini mandek, dia akan cari tempat lain. Itu berkat Tuhan gitu loh guys. Amin. Amin. Selain daripada saudara mengalirkan. Roma pasal 5 dikatakan kasih Allah telah dicurahkan. Sudah dicurahkan. Yang kurangnya apa? Alirkan. Kita sedang ada di situasi yang krisis bukan? Di mana mungkin pesan yang kita dapat adalah berhemat, hati-hati ya. Potong semua sumbangan-sumbangan. Saudara pernah mengucapkan ayat di dalam kitab Hagai, aku akan menggoncangkan segala bangsa supaya mengalirkan harta kekayaan dari bangsa-bangsa kepadamu. Pernah baca ayat itu? Pernah ya Pak ya? Pernah mengucapkannya, pelajari konteksnya. Lihat konteksnya apa? Saya kira saya sudah mendoakan doa itu juga. Saya sudah mengatakan juga. Kekayaan bangsa-bangsa. Kan profetik. Tapi kenapa sampai hari ini tidak ada kekayaan bangsa-bangsa? Sudah 30 tahun tidak ada bangsa-bangsa yang berkontribusi kepada kita. Kenapa? Saudara lihat konteksnya. Konteks itu adalah ketika orang Israel sudah kembali dari pembuangan. Raja ketika itu yang memerintah adalah Darius. Tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Mereka pulang lalu mereka mulai membangun dasar bait suci. Mau membangun bait suci. Karena bait suci itu penting. Ya, Bu Nancy tadi mengatakan ini rumah Tuhan, benar. Sampai Tuhan datang di awan-awan, fungsinya masih tetap rumah Tuhan. Dan jemaat itu harus digembalakan.
Kalau tidak digembalakan bahaya. Nanti pendetanya Denny Sumargo sesat sudah. Sudah jelas sesat. Itu kalau Denny Sumargo mengajarkan tentang doktrin keselamatan. Sama seperti saya yang memutuskan berapa tahun penjara bagi Ferdy Sambo. Gak pada tempatnya. Leres? Ya, sudah mengerti ya kan? Gak pada tempatnya. Saya kalau ketemu orang juga mau ngomong. Kalau saya ketemu dianya juga. Nanti saya bikin video, saya nanti komentar apa yang dia katakan. Karena itu membuat saya tidak tidur. Saya mikir gitu loh, kok bisa? Itu kan meracuni banyak orang. Jadi jemaat itu sampai Tuhan datang di awan-awan harus tetap digembalakan. Karena saya nggak mau kalau Tuhan datang kemudian kita berdiri di altarnya Tuhan Yesus tanya, Sarah, itu Nancy di mana? Lalu saya, tahu ya, nanti coba aku tanya sama Bu Is ya. Nah, saya harus bisa menjawab. Saudara tahu jemaat itu saya telepon loh. Yang online itu saya datangi, saya telepon. Saya tanya, kalau sudah pasti tidak lagi ke gereja, baru saya lepas. Tetapi selama dia masih berkomitmen, saya nyari. Dia enggak ke gereja, saya tetap cari. Saya antar perjamuan, saya kunjungi, dia sakit saya datangi. Tetapi kalau dia ngomong saya sekarang tidak bergereja, ya saya lepas, saya tidak bersalah. Karena kita harus tetap menggembalakan domba-domba. Kita harus mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Itu yang membuat kita menarik saudara. Ada ayat yang sangat indah. Baca 1, 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya. Jadi kalau orang minta ditemani jalan sampai di Pedan, saya bilang oke, aku ngancani kamu sampai di Karangdowo. Kamu kalau ada orang meminta bajumu, kasihkan jubahmu, tapi jangan minta bajuku setelah ini ya. Ini masih dipakai soalnya. Jadi konteks tentang kekayaan bangsa-bangsa kapan itu datang, itu konteksnya adalah membangun rumah Tuhan. Jadi singkatnya saya katakan, kalau siapa peduli kepada pekerjaan Tuhan, saudara akan lihat berkat Tuhan mengalir atas hidupnya. Ini saya tidak ada tendensi apa-apa. Saya ini orangnya terus terang ya. Saudara sudah kenal saya kan, sudah 30 tahun di sini saya orangnya selalu berterus terang ya. Dan juga tidak takut apa-apa ya. Saya mengatakan apa yang saya lakukan, jadi gampang bicaranya. Itu konteksnya begitu. Lalu orang-orang Israel dibilang ini, Hagai, sampai Hagai muncul. Hagai itu situasinya kritis. Krisis karena kan baru pulang. Apa salahnya sih, kan bangun rumah itu prioritas, benar ya? Jadi ya mereka bangun rumah-rumah mereka, ngurusin anak-anak sekolah, lalu kemudian ada tantangan Sambalat, Tobia dan CS-nya mengancam orang-orang Yahudi yang membangun bahwa mereka sedang mau memberontak kepada Raja Babel. Lalu kemudian mereka katakan it's okay lah, ini berarti bukan waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Lalu mangkrak persis kayak lons di depan itu, mangkrak, ditinggal. Lalu Hagai muncul, Hagai mengatakan, kamu membangun rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumahku tetap menjadi reruntuhan. Jadi sekarang waktu kamu pergi ke ladang, ada 50 karung gandum, kamu sampai di sana tinggal 25 di mana? Raib dicuri orang. Ini versi cerita saya, tapi datanya itu ada di Alkitab, 50 gandum ya. Lalu waktu orang datang pengepul beli yang 25, uangnya mbok kantongi, kamu jalan sampai di rumah, kamu cari uangnya kiri kanan, kamu buka baju, kamu buka celana, dikebas-kebas, dikebut-kebut, enggak ada. Kamu tanya istri, tanya anak, tanya pembantu, lihat enggak uang saya, enggak ada. Lah kenapa? Karena ternyata kamu pakai baju itu, ternyata kantongmu itu bocor. Kalau kamu bawa pulang ke rumah, aku sebul, terbang. Jadi saudara, rasanya aku kerja mati-matian, ini aku kerja apa dikerjain ya. Kerja 40 tahun mati, yang ditinggal adalah hutang. Itu kerja apa dikerjain? Halo? Marilah berpikir. Sebab manusia itu malas berpikir. Mari kita berpikir. Kau kerja 40 tahun dan mati meninggalkan hutang untuk diberesin anak cucu. Terlalu. Ini krisis guys. Jadi bagaimana Tuhan berkata? Jadi bawalah kayu naik ke gunung. Bangun rumah itu. Maka aku akan berkenan.
Dan lihat, sejak hari pertama rumah itu dibangun, sejak hari itu juga aku akan mencurahkan berkat. Sejak kapan itu? Sejak kamu bangun rumah Tuhan. Bukan kalau Tuhan bangun, kalau Tuhan kasih aku nanti aku. Please, Tuhan sudah kasih anaknya yang tunggal, ontang-anting. Masa kita masih seperti itu? Kalau Tuhan berkati aku, nanti aku akan berkati untuk tanah di depan. Keliru saudara, firmannya bilang apa? Apa Pak Andre? Sejak hari pertama kamu membangun. Jadi kamu action dulu. Lalu Tuhan akan bertindak. Itu yang namanya iman. Amin saudara, amin. Nah langsung kepada pokok persoalannya. Besok Rabu kita akan berinvestasi untuk tanah di depan. Tanah di depan itu 1,7 miliar. Bisa punya itu aja dahsyat saudaraku ya. Saudara tahu siapa yang bayar? Ada 30 orang di gereja ini yang berkomitmen membayar tanah itu 5 tahun. Sebagian daripada orang-orang itu adalah yang gajinya UMR kurang dari 2 juta. Tetapi setiap bulan bayar 100 ribu, 50 ribu, 200 ribu. Hitungan kalau 5 tahun. Sekarang saya tanya orang yang gaji UMR, mungkinkah dia membeli mobil? Apa Pak? Expander? Rasanya perlu doa puasa 10 tahun. Untuk nyicil expander. Siapa yang parkir mobilnya di sana? Saudara yang bawa mobil. Dan orang yang gaji UMR ini membayar untuk mobil saudara. Rasanya miris sekali. Saya cukup berterus terang bukan? Masih ada senyum di wajahmu? Jadi jikalau kita berinvestasi, kita bantu mereka. Mungkin hanya 3 tahun saja. Mereka nyicilnya. Mereka ini bukan orang yang legan, yang gak punya istri, gak punya anak. Nah besok yang 30 ini tidak termasuk ini. Tapi kalau mereka mau, it's okay. Ya, tapi kalau enggak apa-apa. Yang belum berinvestasi, investasi. Mulai hari ketika engkau memutuskan. Barangkali mungkin selama ini engkau kerja-kerja tapi kok kantongnya bolong. Kok kerja-kerja apa dikerjain ya? Makin hari bukan nambah tapi makin habis ya. Saudara harus ingat satu hari. Satu, saudara harus mengasihi pekerjaan Tuhan. Semua hal yang ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Kalau kita membeli tempat itu tujuannya ada untuk membuat youth center. Untuk mengembangkan pelayanan youth. Untuk ngumpulin mereka di sana. Siapa mereka? Anak-anakmu juga. Siapa mereka? Cucu-cucumu juga. Kau belum kawin, besok cucu-cucumu ada di sana. Kita siapkan generasi. Saudara tahu berita terakhir ratusan mahasiswa di Bandung terinfeksi virus HIV AIDS usia produktif 20 sampai 30 dan kalian harus tahu HIV AIDS tidak ada obatnya, tidak ada vaksinnya, tidak bisa diselesaikan. Kalau engkau terinfeksi maka engkau mati perlahan-lahan. Engkau sakit flu pun tidak bisa sembuh-sembuh, lalu engkau akan mati juga. Tapi kalau kita membangun pelayanan untuk youth yang kuat, yang takut akan Tuhan, dibangun dengan nilai-nilai yang benar, kita akan selamatkan generasi sesudah kita. Amin. Kasih yang luber, kasih yang ekstravagant, kasih yang sampai kita mengasihi musuh. Ekstravagant itu adalah kasih yang luber, kasih yang mewah, kasih yang berlebih-lebihan. Kalau kamu suruh aku jalan dari sini sampai di Prambanan, saya sanggup jalan sampai di Kalasan. Tak kancani, itu namanya kasih yang berlebih. Kalau kamu minta baju, bahkan jubah, aku bisa kasih sama kamu. Itu namanya kasih yang mewah, kasih yang dimiliki hanya oleh Tuhan dan anak-anaknya. Mother Teresa pernah mengatakan, we cannot always do great things, but we can do small things with great love. Kita tidak selalu bisa melakukan hal-hal besar, betul?
Tapi kita bisa melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Saya sering mendengar orang-orang ketika gereja berkontribusi, berbagi, mereka katakan, jangan berikan ikan, berikan pancing. Please, saya tunggu pancingnya nggak datang-datang juga. Jadi saya berkesimpulan, kalau saya belum bisa beri pancing, saya kasih ikan saja. Sebab kalau tunggu sampai saya punya pancing, mungkin saya mati belum bisa kasih apa-apa. Benar gak? Saya kira itu adalah bentuk excuse untuk memaafkan diri kita sendiri daripada kekerasan hati dan kepelitan hati. Banyak orang bilang, Bu jangan. Kami sekarang melayani para pemulung. Mungkin ada yang mengatakan, kasihlah dia pancing. Please, saya belum bisa kasih pancing. Tapi saya kasih dia ikan. Biar dia makan ikan sampai satu hari Tuhan kirim pancingnya. Dengan alasan kasih pancing kita membiarkan mereka lapar. Siapa tahu umur orang mungkin besok dia mati. Temannya Kristi itu tadi malam naik sepeda motor umur 15 tahun. Itu kecelakaan tunggal langsung mati kok. Baru 15 tahun langsung mati. Sudah tunggu nanti besok aku punya pancing, aku akan tolong itu pemulung-pemulung. Kapan? Kalau nggak bisa kasih pancing, kasih ikan. Bagi ikannya dengan dia. Siapa tahu besok dia mati, kamu sudah berinvestasi. Saudara, apapun yang saudara alami, kita tidak boleh berhenti mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sebab kita tidak tahu, mungkin seseorang dapat diselamatkan. Satu jiwa saja sangat berharga. Melalui apa yang kita lakukan. Saya tidak menutup mata bahwa kesusahan ada di mana-mana. Tapi saya juga tidak bisa mengingkari fakta bahwa Tuhanlah adalah provider yang mensuplai semua kebutuhan kita. Saya bergumul, saudara juga pasti banyak di antara saudara bergumul dengan kebutuhan dan keuangan. Tapi saya tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa orang yang memberi itu juga menerima. Dan kita tidak bisa mengabaikan pekerjaan Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan cinta pekerjaannya. Kita akan cinta gereja ini. Gereja ini bukan lembaga profit. Walaupun saudara sudah nonton di sosmed ada pendeta kaya raya, punya rumah mewah, mobil mewah, tapi kan bukan kita. Semua yang kita kerjakan adalah demi jiwa-jiwa, demi memenangkan orang-orang. Dan saya tidak mau ada jemaat ini satupun yang lapar. Karena gak bisa emang. Kalau saudara hari ini berkelebihan, itu artinya Tuhan ingin saudara ingat orang lain. Sudah mendengar hujatan para pendeta yang demi konten mereka mengutuki orang-orang yang bayar perpuluhan, mengutuki para pendeta yang berkhotbah tentang perpuluhan. Saya pendeta GSJA tetap akan berkhotbah tentang persepuluhan, karena itu adalah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan saya tidak pernah menerima perpuluhan jemaat dan memakannya. Semua persepuluhan masuk di gereja, saya nggak pernah menghitung uang gereja. Saya juga digaji. Walau begitu gaji saya masih kasih makan jemaat juga. Jadi walaupun saudara dengar orang utuki pendeta-pendeta, dengar saudara harus tetap cinta pekerjaan Tuhan. Harus tetap cinta gereja. Ada orang-orang yang care kepada saudara. Ada orang-orang yang berjaga-jaga. Saudara sakit, belum tentu keluarga saudara nolong. Benar. Siapa yang ngantar jemaat bolak-balik kontrol di dokter? Saudaranya, keluarga? Enggak, gereja. Gereja siap sedia menolong jemaat. Jangan jauh dari gereja, jangan jotai gereja. Jangan menghakimi. Kalau saudara berinvestasi, saudara tahu siapa yang menjaga-jaga saudara? Tuhan dan hamba-hambanya berjaga-jaga untuk saudara. Saudara mau mati tergeletak di jalan, kalau nggak ada orang peduli, kami yang akan ngurusi saudara baik-baik, menangisi saudara, mengapani saudara. Jangan jotai gereja, jangan menghakimi pendeta. Kalau jadi pendeta itu enak, tentu semua orang pengen jadi pendeta. Tapi bahkan anak saya tak suruh jadi pendeta, nggak mau.
Saya bilang, nak, kamu hampir lulus S1, bagaimana kalau S2-nya ambil MTH? Enggak. Kalau emang jadi pendeta itu bisa kaya raya, kenapa kalian tidak jadi pendeta? Saya menantang setiap saudara mau jadi pendeta, mau mengambil posisi saya, monggo. Apakah itu mudah? Cintailah gereja Tuhan. Cintailah semua yang berhubungan dengan Tuhan. Semua misi kami itu jelas. Mengembangkan gereja, membuka perintisan di semua kecamatan di Klaten. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan cinta apa yang Tuhan cinta. Kita nyanyi satu nyanyian. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara, kita hidup dari apa yang kita percayai, bukan dari apa yang kita lihat. Oh, kita lihat di dompet memang gak ada uang, di deposito mungkin gak ada, tapi kita hidup dari apa yang kita yakini, bahwa Tuhan punya segalanya dan kita adalah ahli warisnya. Saya mau berdoa supaya apa yang gak ada jadi ada. Saudara bangkit berdiri. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan kehendak-Mu dan percaya mutlak ini seluruhnya adalah firman-Mu Tuhan. Maka sekarang hamba berdoa untuk semua umat-Mu. Mungkin saat ini ketika mereka melihat kepada dompet mereka tidak ada apa-apa, di tabungan mereka juga kosong, tidak ada apa-apa, gaji mereka kurang,
tidak cukup, kebutuhan mereka menggunung. Sekarang sesuai firman-Mu bahwa kami hidup dari apa yang kami percayai. Engkau yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam hari ini juga, ketika hati mereka memutuskan untuk mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi gereja-Mu, mengasihi jiwa-jiwa, mulai saat itu juga berkat-Mu dicurahkan. Dan dari yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk saudara. Dan saudara, kepada kita akan dibagikan amplop ini. Silakan diaken atau staf dibagikan dan kita berdoa sekaligus untuk persembahan kita. Saudara bisa memasukkan sejumlah uang. Janji iman bisa dalam 3 bulan dilunasi. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Engkau adalah sumber, karena itu kami tidak pernah kekurangan. Kami memberi dengan ikhlas, dengan sukacita, sebab Allah memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan Mari berdiri saudaraku. yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya bahwasanya ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya bahwasanya ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya bahwasanya ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Kami menjadi umat-umat-Mu yang berkemenangan karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu ya Tuhan, yang mana di sepanjang sepekan ini Tuhan Yesus sudah memberkati kami dalam pekerjaan kami, aktivitas kami Tuhan. Dan di hari ini Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu ya Allah, kami bisa ada di sini untuk memuji, menyembah, serta kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Yang mana Tuhan Yesus, kami yakin dan kami percaya kami adalah umat-umat-Mu yang bersinar untuk bangsa dan kota kami Amin. Bapa. Terima kasih Tuhan,
firman-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami di setiap hari. Amin. Terima kasih Tuhan, pakai kami Bapa. Pakai kami Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menjadi garam dan terang bagi bangsa dan kota kami ini Yesus. Bapa, tak putus-putus dan tak henti-hentinya kami berdoa untuk bangsa dan kota kami yang kami cintai Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, bangsa dan kota kami akan sejahtera. Kami pun juga akan sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta jajarannya Tuhan. Berkati mereka semua supaya mereka pun dapat bekerja dengan takut akan Engkau. Terima kasih Engkau juga berkati kota kami Klaten ini Tuhan. Biar Klaten ini bersinar bagi seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja kami pun juga ya Allah. Persiapan untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-32 Tuhan, berkati apapun yang menjadi keperluan kami Tuhan, Engkau sediakan itu semua. Berkati jemaat-Mu Tuhan, biarlah mereka dapat menginvestasi apa yang menjadi milik mereka untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Sarah, yang mana Engkau sudah percayakan beliau untuk mengembalakan domba-domba di tempat ini Tuhan. Berkati beliau dengan kesehatan, kekuatan yang ekstra Tuhan. Apapun yang beliau kerjakan Tuhan Yesus menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling beliau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gereja ini. Anak-anak muda di tempat ini pun juga Engkau pakai mereka Tuhan untuk menjadi anak-anak yang luar biasa untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap gereja, cabang-cabang pun juga Engkau berkati Tuhan. Biarlah semuanya apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Engkau. Sebentar kami akan pulang, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dan biarlah sepanjang usbu ke depan Tuhan Yesus memberkati kami dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, usaha kami, bisnis kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa dan pergumulan kami Tuhan, hanya kepada Engkau kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.